wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliarti Nurf Adi, NIM 11920601118 dari kelas 5C Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur dan fungsi lipid. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membahas lipid itu apa sih? Lipid merupakan senyawa organik yang bersifat nonpolar, tidak larut dalam air, berhubungan dengan asam lemak, dan digunakan oleh makhluk hidup. Lipid ini tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama ada triasylgliserol atau dikenal dengan TGA. TGA ini merupakan ester dari alkohol dan 3 molekul asam lemak yang berfungsi sebagai komponen utama lemak penyimpanan dan molekul hidrofobik nonpolar. Yang kedua ada fosfolipid. Fosfolipid ini merupakan komponen utama membran, merupakan lipid polar yang terdiri atas rantai asam fosfat yang teresterifikasi dengan gugus hidroksi pada atom SnC3 dari gliserol. Yang ketiga ada glikolipid. Glikolipid ini tersusun dari sphingosine, 1 asam lemak, dan 1 rantai oligosakarida. Yang terakhir ada kolesterol. Kolesterol ini merupakan sterol utama pada jaringan hewan yang memiliki peran sebagai komponen esensial penyusun membran. Kemudian klasifikasi lipid terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama lipid yang dapat terhidrolisis, di mana lipid lebih mudah dipecah dalam air. Ada 3. Yang pertama ada ester sederhana, kemudian ada fosfolipid dan glikolipid. Yang kedua, lipid yang tidak dapat terhidrolisis, yang mana lipid susah dipecah ikatannya. Ada 2, yang pertama ada hidrokarbon dan yang kedua ada steroid. Kemudian ada penggolongan lipid berdasarkan kemiripan struktur kimia. Yang pertama ada asam lemak. Asam lemak ini merupakan asam karbonat dengan rantai hidrokarbon yang panjang. Ada 2 jenis asam lemak, yang pertama asam lemak jenuh yang mana tidak mempunyai ikatan rangkap, dan yang kedua asam lemak tak jenuh yang mana asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap. Lalu ada yang dinamakan dengan asam lemak esensial. Asam lemak esensial ini merupakan asam lemak tak jenuh yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Fungsinya untuk mendukung sistem kardiovaskular, reproduksi, imun dan syaraf, memperbaiki membran sel dan pertumbuhan. Yang kedua ada lemak. Lemak merupakan ester asam lemak dan gliserol. Lemak ini terbagi menjadi 2, ada lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani bersifat padat pada suhu ruang dan lemak nabati bersifat cair pada suhu ruang. Ketiga ada lilin. Lilin merupakan ester asam lemak dengan monosakarida alkohol. Kemudian lilin ini tidak mudah terhidrolisis. Fungsinya sebagai pelindung terhadap air. Adapun lilin memiliki 3 tipe. Yang pertama beeswax, kemudian kamauba wax, dan yang ketiga ada jojoba wax. Yang keempat ada fosfolipid. Fosfolipid merupakan lipid yang terikat pada gugus fosfat. Fosfolipid ini merupakan gliserida yang mengandung fosfor. Kemudian fosfolipid juga merupakan derivat asam fosfatidat. Gugus yang terikat pada fosfatidat ini ada 4 macam. Yang pertama ada kolin, kemudian etanolamin, selanjutnya ada serin, dan yang terakhir ada inositol. Yang kelima ada sphingolipid. Sphingolipid merupakan derivat dari sphingosin. Sphingolipid ini mempunyai rantai hidrokarbon dan gugus amino. Gugus amino pada sphingolipid dapat membentuk ikatan amida dengan asam lemak yang dinamakan dengan ceramida. Sphingolipid ini terbagi menjadi 2, ada sphingomyelin yang mana sphingolipid mengandung fosfat. Kemudian ada cerebrosida yang mana sphingolipid mengandung karbohidrat. Yang keenam ada terpen. Terpen terdiri atas 5 atom karbon. Contoh dari senyawa terpen ini yang pertama ada citral, kemudian pinen, geraniol, kamfer, vitamin A, karotin, fitol, dan squalen. Yang ketujuh ada steroid. Steroid memiliki ciri tidak berwarna, tidak berbau, memiliki titik lebur yang tinggi. Steroid ini terdiri dari 3 cincin sikloheksan, 1 cincin siklopentana, dan tidak mengandung asam lemak. Turunan dari steroid ini ada testosteron, kemudian cortisone,
vitamin D, dan kolesterol. Terakhir ada lipid kompleks. Lipid kompleks merupakan lipid yang bergabung dengan senyawa lain seperti protein dan karbohidrat. Lipid yang bergabung dengan protein dinamakan lipoprotein, dan lipid yang bergabung dengan karbohidrat dinamakan dengan lipopolisakarida. Peran lipid. Peran lipid yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai penyimpan energi, yang ketiga komponen struktur membran sel, yang keempat pembentuk hormon, yang kelima pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan yang keenam sebagai isolator pada hewan yang hidup di suhu rendah. Kemudian ada sumber asupan lipid, ada 3 macam. Yang pertama dari gliserida, yang mana ada lemak dan minyak. Lemak memiliki sifat padat dan minyak memiliki sifat cair. Kemudian pada fosfolipid terdapat pada otak. Yang ketiga ada sterol, terutama pada kolesterol, yang terdapat pada bahan makanan hewani yang berlemak. Selanjutnya kegunaan lipid. Yang pertama sebagai penyimpan energi dan transport, yang kedua struktur membran plasma, yang ketiga komponen dinding sel, yang keempat penyampai kimia, yang kelima lemak dan minyak sebagai cadangan energi, dan yang keenam lilin sebagai pelindung dan pencegah hilangnya air pada tumbuhan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.